Halo semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang strategi peningkatan daya simak. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mengenal berbagai strategi peningkatan daya simak. Menyimak merupakan kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan atau bahasa lisan yang dilakukan dengan sengaja, penuh perhatian, disertai pemahaman, apresiasi, dan interpretasi yang memiliki tujuan untuk memperoleh pesan, informasi, memahami makna komunikasi, dan respon yang terkandung dalam bahan yang disimak. Unsur-unsur menyimak meliputi pembicara, penyimak, bahan simakan, dan bahasa lisan yang digunakan. Definisi strategi peningkatan daya simak. Strategi peningkatan daya simak merupakan perencanaan yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan memahami suatu informasi yang disampaikan. Menurut Hasriani, beberapa ciri penyimak yang ideal. Pertama, kesiapan mental. Kedua, motivasi dan kesungguhan. Ketiga, objektif dan menghargai pembicara. Keempat, menyimak secara menyeluruh namun efektif. Kelima, tanggap situasi dan kenal arah pembicara. Keenam, kontak dengan pembicara. Ketujuh, merangkum isi pembicara. Kedelapan, menilai dan menanggapi hasil pembicara. Menurut Iskandar dan Hermawan, untuk dapat menyimak dengan baik, perlu mengetahui syarat menyimak efektif. Adapun syarat tersebut sebagai berikut. Pertama, menyimak dengan berkonsentrasi. Kedua, menelaah materi simak. Ketiga, menyimak dengan kritis. Keempat, membuat catatan. Faktor internal yang memengaruhi daya simak seseorang meliputi kondisi fisik dan psikologi. Kondisi fisik meliputi yang pertama kesehatan dan kebugaran, yang kedua kondisi indera pendengaran. Kondisi psikologi meliputi sikap, motivasi, dan kondisi emosi. Faktor eksternal yang memengaruhi daya simak seseorang meliputi lingkungan fisik dan sosial. Lingkungan fisik. Lingkungan yang bising, tidak nyaman, atau memiliki gangguan visual dapat mengurangi kemampuan seseorang untuk menyimak dengan baik. Lingkungan fisik berperan penting dalam daya simak seseorang karena beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, kondisi ruang kelas. Kedua, pengaturan dan penataan ruangan. Ketiga, suara pembicara. Keempat, konsentrasi dan fokus. Lingkungan sosial. Interaksi positif dan dukungan dari orang-orang di sekitar dapat meningkatkan motivasi penyimak untuk lebih fokus dan terlibat dalam kegiatan menyimak. Yang pertama, dukungan emosional dan motivasi. Kedua, interaksi dan diskusi. Ketiga, ekspektasi sosial. Keempat, pengalaman bersama. Kelima, pembicara. Keenam, materi. Isi atau materi yang disampaikan harus relevan dan menarik bagi penyimak. Materi berperan penting dalam daya simak seseorang karena beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, relevansi dengan minat. Kedua, kemudahan pemahaman. Ketiga, mengaktifkan perhatian. Keempat, mengembangkan keterampilan menyimak. Menurut Chan, terdapat beberapa faktor seseorang tidak terampil menyimak sebagai berikut. Yang pertama, tidak mau menyimak. Kedua, tidak mau berlatih menyimak. Ketiga, tidak memiliki pengetahuan umum mengenai topik. Keempat, gangguan tak
permanen pada indera telinga. Kelima, sulit berkonsentrasi. Keenam, merasa hebat dari pembicara. Menurut Chan, beberapa teknik yang disarankan untuk meningkatkan daya simak. Yang pertama, fokus penuh. Berikan perhatian penuh saat orang lain berbicara. Hindari gangguan seperti ponsel atau pikiran yang melayang. 2. Pahami pesan utama. Cobalah untuk menangkap inti dari pesan yang disampaikan, bukan hanya detail-detail kecilnya. 3. Berlatih empati. Cobalah untuk memahami perasaan dan perspektif orang yang berbicara, bukan hanya informasi yang mereka sampaikan. 4. Ajukan pertanyaan. Jika ada hal yang kurang jelas, jangan ragu untuk bertanya. Ini menunjukkan bahwa seseorang benar-benar mendengarkan dan ingin memahami. Kelima, berikan umpan balik. Sampaikan kembali informasi yang didengar dengan cara mengonfirmasi pemahaman seseorang, misalnya dengan merangkum atau mengulangi poin-poin penting. Keenam, kendalikan emosi. Hindari reaksi emosional yang dapat mengganggu kemampuan untuk mendengarkan dengan objektif. Ketujuh, perhatikan bahasa tubuh. Perhatikan isyarat nonverbal baik dari diri sendiri maupun lawan bicara untuk meningkatkan pemahaman. Kedelapan, latihan reguler. Seperti keterampilan lainnya, menyimak juga memerlukan latihan. Teruslah berlatih dengan berbagai situasi dan orang untuk meningkatkan kemampuan menyimak. Strategi peningkatan daya simak. Strategi peningkatan daya simak meliputi persiapan mental dan fisik, konsentrasi penuh, menelaah materi simakan, dan membuat catatan. Implementasi strategi peningkatan daya simak. Menurut Chan, beberapa implementasi strategi peningkatan daya simak. Yang pertama, fokus penuh. Saat mendengarkan, berikan perhatian penuh kepada pembicara. Hindari gangguan dari ponsel atau lingkungan sekitar. Kedua, bersikap terbuka. Tanamkan sikap terbuka terhadap informasi yang disampaikan. Jangan cepat mengambil kesimpulan sebelum mendengarkan keseluruhan pesan. Ketiga, aktif bertanya. Jika ada yang kurang jelas, jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan. Ini menunjukkan bahwa seseorang benar-benar mendengarkan dan ingin memahami lebih dalam. Keempat, mencatat poin penting. Selama sesi mendengarkan, catat poin-poin penting untuk membantu mengingat dan menganalisis informasi. Kelima, empati. Cobalah untuk memahami perspektif pembicara. Tunjukkan empati terhadap perasaan dan pendapat lawan bicara. Keenam, refleksi. Setelah mendengarkan, lakukan refleksi dengan merangkum kembali apa yang telah didengar untuk memastikan pemahaman yang benar. Ketujuh, latihan rutin. Tingkatkan keterampilan mendengarkan melalui latihan rutin, baik dalam situasi formal maupun informal. Contoh kasus. Sebuah penelitian mengidentifikasi adanya seseorang mahasiswa dengan kemampuan menyimak yang lambat dibandingkan teman-temannya, diidentifikasi sebagai slow learner. Penelitian ini mencatat bahwa mahasiswa tersebut kesulitan berkonsentrasi dan seringkali tidak dapat mengingat informasi yang didengar. Observasi menunjukkan bahwa lingkungan kelas yang tidak mendukung, seperti kebisingan dan posisi duduk yang tidak optimal, berkontribusi pada kesulitan ini. Peneliti merekomendasikan penempatan mahasiswa di tempat duduk yang lebih dekat dengan pengajar untuk meningkatkan pemahaman. Manfaat meningkatkan daya simak. Manfaat meningkatkan daya simak.
Yang pertama, meningkatkan komunikasi. Daya simak yang baik membantu dalam memahami pesan dengan lebih jelas sehingga komunikasi menjadi lebih efektif. Kedua, memperkuat hubungan. Dengan menyimak secara aktif, orang merasa dihargai yang dapat memperkuat hubungan interpersonal. Ketiga, meningkatkan empati. Daya simak yang tinggi memungkinkan seseorang untuk lebih memahami perspektif dan perasaan orang lain. Keempat, memfasilitasi pembelajaran. Mendengarkan dengan baik meningkatkan pemahaman dan retensi informasi, penting dalam konteks pendidikan. Kelima, mendorong resolusi konflik. Dengan memahami pandangan dan kebutuhan orang lain, proses penyelesaian masalah menjadi lebih mudah. Sampai jumpa di materi berikutnya.